Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Madani Wijaya. Saya dari kelas K420 MNR. Di video ini saya akan menjelaskan tentang perusahaan yang saya buat. Nama perusahaan yang saya buat yaitu PT Indorasa yang berada di Jakarta dan bergerak di bidang manufaktur yang memproduksi makanan dan juga minuman. Susunan direksi yaitu ada direktur utama, direktur operasional, dan juga direktur keuangan. Struktur organisasinya adalah yang pertama ada direktur utama, lalu kedua ada direktur operasional dan direktur keuangan, ketiga ada HRD, lalu keempat dan kelima ada manajer produksi dan akuntansi, dan yang terakhir adalah staf pada karyawan. Lanjut ke kualifikasi jabatan direktur utama. Kualifikasi yang tepat untuk jabatan ini yaitu yang pertama, pendidikan minimal sarjana dalam bidang manajemen terlebih tinggi. Yang kedua, berpengalaman dalam menangani perusahaan di industri manufaktur. Lalu yang ketiga, kemampuan kepemimpinan yang kuat untuk memotivasi, mengarahkan, dan juga menginspirasi tim. Keempat, mampu merumuskan dan melaksanakan strategi bisnis jangka panjang untuk mencapai tujuan perusahaan. Lalu yang kelima yaitu memiliki wawasan mendalam tentang pasar dan pesaing di industri manufaktur. Yang keenam yaitu pemahaman yang kuat tentang aspek keuangan, termasuk pengelolaan anggaran, analisis biaya, dan juga pemantauan kinerja keuangan. Lalu yang ketujuh yaitu memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dengan semua tingkatan dalam organisasi, pemegang saham, dan juga pihak eksternal. Lanjut ke kualifikasi jabatan direktur operasional. Kualifikasi yang tepat untuk mengisi posisi ini yaitu yang pertama, gelar sarjana atau lebih tinggi dalam bidang terkait seperti manajemen operasional. Yang kedua, pengalaman manajerial yang melibatkan pengelolaan operasional perusahaan. Yang ketiga, kemampuan untuk mengoptimalkan efisiensi operasional, meningkatkan produktivitas, dan juga mengelola sumber daya secara efektif. Yang keempat yaitu kemampuan merumuskan dan melaksanakan strategi bisnis yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Yang kelima, keterampilan kepemimpinan yang kuat untuk membimbing, mengarahkan, dan menginspirasi tim operasional. Yang keenam, kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dengan berbagai pihak, termasuk tim internal, manajemen eksekutif, dan juga pihak eksternal. Lalu kualifikasi jabatan yang ketiga yaitu direktur keuangan. Kualifikasi yang tepat untuk mengisi jabatan ini yaitu yang pertama, gelar sarjana atau lebih tinggi dalam bidang terkait seperti manajemen keuangan ataupun perbankan. Yang kedua, gelar sarjana atau lebih tinggi dalam bidang keuangan, akuntansi, ataupun manajemen keuangan. Yang ketiga, pengalaman yang substansial di bidang keuangan, termasuk peran manajerial yang signifikan. Yang keempat, pengalaman dalam manajemen keuangan perusahaan, termasuk perencanaan anggaran, pengelolaan kas, dan juga analisis biaya. Yang kelima yaitu keterampilan kepemimpinan yang efektif untuk membimbing tim keuangan dan berkolaborasi dengan departemen lain. Yang keenam yaitu pemahaman dan pengalaman dalam manajemen risiko keuangan. Yang ketujuh yaitu keterampilan komunikasi yang baik untuk berinteraksi dengan para dewan. Lanjut kualifikasi jabatan untuk mengisi posisi HRD. Yang pertama yaitu gelar sarjana atau lebih tinggi dalam bidang sumber daya manusia ataupun manajemen bisnis. Yang kedua, pengalaman kerja terutama di lingkungan manufaktur. Yang ketiga, pemahaman yang kuat tentang proses operasional. Yang keempat, keterampilan manajemen sumber daya manusia yang mencakup rekrutmen, pelatihan, pengembangan, evaluasi kinerja, dan juga manajemen karyawan. Yang kelima, kemampuan menangani konflik dan melibatkan diri dalam mediasi antara manajemen dan juga karyawan. Yang keenam, keterampilan komunikasi yang baik untuk berinteraksi dengan berbagai pihak termasuk karyawan, manajemen, dan juga pihak eksternal. Lanjut pada kualifikasi jabatan untuk akuntansi. Yang pertama yaitu pendidikan minimal SMA atau setara. Yang kedua, dapat melakukan pencatatan transaksi keuangan. Yang ketiga, paham tentang persiapan laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan juga laporan arus kas. Yang keempat, keterampilan menggunakan perangkat lunak kantor. Yang kelima, komunikasi yang baik.
Lanjut kepada kualifikasi jabatan untuk mengisi posisi manajer produksi. Yang pertama yaitu gelar sarjana atau lebih tinggi dalam bidang teknik industri, manajemen operasional. Yang kedua berpengalaman sebagai manajer. Yang ketiga memiliki kemampuan berkepemimpinan yang baik. Lalu yang keempat yaitu mampu merencanakan dan mengorganisir proses produksi. Dan yang kelima yaitu kemampuan komunikasi yang cukup baik. Lalu yang terakhir adalah kualifikasi jabatan untuk staf karyawan. Yang pertama, pendidikan minimal SMA atau setara. Yang kedua, paham tentang proses produksi. Yang ketiga, kemampuan berkomunikasi yang baik. Dan yang keempat yaitu berpengalaman mengoperasikan mesin ataupun alat produksi. Lanjut pada langkah yang akan dilakukan agar produk bisa bersaing dengan para kompetitor. Yang pertama, yaitu melakukan analisis SWOT untuk mengevaluasi posisi internal dan eksternal perusahaan. Yang kedua, menawarkan keunggulan yang membedakan produk dengan para kompetitor. Yang ketiga, mengembangkan produk atau berinovasi pada produk agar lebih baik, efisien, ataupun lebih inovatif. Yang keempat, meningkatkan kualitas dari produk. Lalu yang kelima yaitu menentukan strategi harga yang sesuai dengan nilai produk yang ditawarkan. Lanjut pada kebijakan perusahaan. Dengan kebijakan kesejahteraan karyawan yang menyediakan tunjangan dan program kesejahteraan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan dan juga dengan menjaga hubungan baik dengan pihak eksternal untuk menetapkan hubungan yang positif dengan pelanggan, mitra bisnis, dan pihak eksternal lainnya, yaitu merupakan upaya untuk menjaga perusahaan tetap kondusif secara internal maupun eksternal. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian informasi dan saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.